hu aha hu.
Muhammadin ruhil aqwan salatan tuqawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi khalqillah wa masyaikikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayullakumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, keharuman yang dititipkan Allah kepada beliau tercurah pula keharuman itu kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan karamah kepada kita, kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, jiran-jiran kita. Mudah-mudahan Allah melewati saluran ini menghilangkan segala bala bencana bagi diri kita, kampung-kampung kita, tempat tinggal kita, dan negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan ridho dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dalam kitab Gunyah, wakila min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi jira'an. Barang siapa yang mendekatkan dirinya, dalam hadis Nabi ini ujar Syekh, mendekati Allah sibran seapa nih? Seapa nih? Satu kilan atau satu sejengkal lah, bahasa Indonesianya lah sejengkal. Nah, sejengkal. Taqarrabtu ilaihi jira'an, maka aku akan mendekati orang itu, kata Allah. Jira'an siapa nih? Nah, lain sasta nih, sasta lah. Sasta sih inilah. Inilah. Kan? Ini siapa nih? Sasta lah. Kalau sini sedapa. Bahasa Banjar yang labari dapa ya. Kalau ini sejengkal aja kita nih lah. Selengan. Jadi bila sekilan Tuhan mendekati kita sahasta. Maksudnya apa? Lebih kepingin lagi Allah. Bila kita ingin dekat dengan Allah, Allah lebih kepingin lagi daripada kita. Nah, dalam hadis Nabi lagi, wa man taqarraba ilayya jira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa yang mendekatiku kepadaku sahasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Ya kalau sedepa itu lebih semeter tuh. Artinya makin kita ingin dekat kepada Allah, Allah lebih suka lagi. Bila kita suka mendengarkan nama-nama Allah disampaikan, kehebatan keagungan Allah disampaikan, kasih sayang Allah disampaikan kepada manusia, kita suka mendengar semua itu, maka Allah lebih suka lagi kepada diri kita. Siapa yang ingin disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu semua manusia.
Waman atani masyian, siapa yang mendekatiku, mendatangi aku, kata Allah, masyian ataituhu hurulatan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Nah, adalah Tuhan tuh datang berlari lah. Oh, bukan begitu maksudnya. Iyalah, tapi maksudnya apa saja usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah mendekati kita lebih daripada apa yang kita lakukan. Nah, masalahnya kita nih dalam hidup hari-hari tidak terpikir untuk mendekati Allah aja wajalla. Coba kita sejak dini, ya Allah, aku datang ke majelis taklim ini bukan sekedar mendengar ilmu, tapi aku ingin mendekatkan diriku kepada Engkau, ya Allah. Maka Allah akan memberikan kepada kita istiqomah terus menerus, sehingga kita dapat mengenal Allah lebih jauh lagi. Nah, berkisah aja pulanglah berkisah. Tapi ini kisah yang baik dalam kitab Nawadir, masih Imam Qalyubi. Kila istama'a iblis ma'a Yahya ibnu Zakaria. Iblis bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya ini yang kisahnya yang dibunuh itu, yang dibunuh karena beliau diberikan Tuhan karunia bisa masuk ke dalam pohonnya. Subhanallah. Alaihi salam. Faqala lahu, ansahaka. Faqala Yahya, la uridu zalika. Berkatalah iblis kepada Yahya, nasihatilah aku. Faqala Yahya, la uridu zalika. Aku tidak menghendaki itu. Mana bisa iblis dinasihati lagi lah? Yalah, kayak ini aja. Walakin kata Yahya, akbarani an ahwali bani Adam indakum. Coba Pang beri kabar tentang apa Bani Adam nih, keturunan Adam nih, keadaan mereka menurut kamu wahai iblis. Nah, ini pengetahuan tentang iblis, ma'rifatul iblis nih ngarannya. Ya lah, ma'rifatul iblis, mengenal iblis. Apa kerjaan iblis nih? Pokola hum indana ala salasati asnafin. Menurutku ya iblis, manusia itu pasti terbagi 3 golongan. 3 golongan. Yang pertama, huwa asyadduhum alaina li'anna naqbalu alaihi lipitnatihi min dinihi fi dinihi patamkanu minhu payaparagu ilal istighfar panaya'su minhu. Ada kelompok manusia yang menjadikan kami kecewa benar. Ialah manusia yang bersangat-sangatan, yang mereka itu mau kami beritahukan nasihat-nasihat. Jar iblis nih beri nasihat, kami buat kepadanya fitnah-fitnah. Akhirnya dia terfitnah. Si suami difitnah oleh setan iblis, akhirnya memfitnah istrinya. Istrinya dibisiki oleh setan atau iblis, maka akhirnya curiga kepada suaminya, akhirnya cekcoklah dalam rumah tangga. Yalah, cekcoklah. Nah, mah tenanglah hati kami. Tapi tiba-tiba mereka itu paya pura'u ilal istighfar, mereka istighfar minta ampun kepada Allah, maka jadi putus asalah hati kami. Nah, jadi orang yang banyak membaca istighfar menjadikan iblis putus asa. Nah, kayak kita nih kan, nah itu hebatnya orang bertaubat tuh. Jadi jangan melihat kesalahan itu menjadikan kita lemah diri kita. Bawa istighfar, minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, minta ampun, bertaubat kepada kita. Maka waktu itu setan, iblis sakit hatinya. Ya. Jadi jangan menyakiti hati bini aja, gawian lah. Nyakiti setan juga ya lah. Nah, satu itu. Yang kedua, ujar setan,
mana samuhun wala naqdaru alaih. Panahnu ma'ahu fi ina'i wa ta'abin. Maka ketika yang tadi itu orang beristighfar itu, kami merasa lelah, pekerjaan kami tidak dihargainya, kami menjadi payah rasanya. Jadi orang yang pandai beristighfar, karena manusia ini pasti berbuat salah, dibisiki setan macam-macam tadi. Iyalah, sudah tahu ilmu marifat, belajar dah bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara berzikir, mengingat Allah dalam hidup hari-hari. Melihat gerak manusia ini hayyun kelihatan, hayyun Allah. Wih, gerak Allah, hidup Allah, sudah pandai. Tapi yang namanya setan pintar ditiupinya, rugi lagi, rusak lagi kita, nanti pemarah lagi kita di rumah, ya Allah. Nah, anak tidak bisa salah sedikit kita marahi, ya Allah. Dah. Wasanpu mislika ma'syumuna minna. Kelompok yang kedua ya kelompok seperti kamu, jar iblis. Kelompok seperti engkau, wahai Yahya. Kelompok para nabi, mereka itu maksum. Maksum dalam arti sini bukan maksum dalam ilmu itu, artinya sulit digoda. Kelompok manusia seperti engkau Yahya, yaitu para aulia Allah, ya lah, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang ahli berzikir. Ini paling susah dah. Seolah-olah mereka mau mendekati aja, kami sudah sudah jatuh sudah. Ada kala dalam hadis Nabi, mendengar orang ajan Allahu Akbar, jatuhan setan ya lah. Dalam Sahih Bukhari. Ini hatinya berzikir terus sama Allah, sirnya berzikir kayak anak didekati. Nggak bisa. Nah, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kira-kira paling mudah. Wasanpu pi aidina kal qurrati nal abu bihim kaipanasa. Kelompok ketiga adalah kelompok yang seperti halnya kurrah. Kurrah itu bola. Kami permainkan dia kemana saja, terombang-ambing sesuka kami, iblis. Nah, kelompok ketiga. Pingin kelompok mana pian? Nah, kelompok yang ketiga kah? Kelompok kedua kah? Kelompok yang pertama kah? Yalah. Nah, ayo kelompok yang pertama dulu. Tapi kita pandai istighfar. Memang kita sering banyak berbuat salah. Yalah. Istighfar, minta ampun kepada Allah, taba, tubu ilallah, kembali kepada Allah lagi. Mudah-mudahan nanti kita masuk pada kelompok kedua seperti para nabi-nabi yang setan pun tidak bisa mendekati kita. Caranya bagaimana tadi? Caranya adalah hati kita tumbuhkan terus dalam hari-hari kita. Setiap perbuatan baik yang akan kita lakukan, apa saja. Apakah perbuatan baik itu berupa langkah tubuh kita, gerakan tubuh kita, atau diam kita. Tapi diam kita itu menjadi hal yang kita anggap bermanfaat, kebaikan bagi kita. Dengan mengambil tasbih kah, mengingat Allah kah, mengamalkan merenung tafakur kah. Niatkan semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang itu tidak akan bisa diganggu oleh setan atau iblis. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.